Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Sumiati Marantika, mahasiswi semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS semester 1 mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Di sini dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Hendra Permadi. Langsung saja saya akan memulai presentasi saya yang dimulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 min 2Q dan P sama dengan 3 tambah Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukanlah A. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak. B. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. C. Total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. D. Total pajak yang diterima negara. E. Digambarkan kurvanya. Kita masuk ke pembahasan nomor 1. Yang pertama, A. Untuk keseimbangan pasar dan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak. Keseimbangan pasar sebelum pajaknya kita cari 12 min 2Q sama dengan 3 plus Q. 12 min 3Q sama dengan 2Q plus Q sama dengan 9 sama dengan 3Q, maka Q yang kita dapatkan adalah 3. Untuk selanjutnya P, kita mencari P-nya. P sama dengan 12 min 2Q. P sama dengan 12 min 2 dikali 3. P sama dengan 12 dikurang 6. P sama dengan, maka P akan didapatkan P menjadi 6. Jadi sebelum ada pajak, keseimbangan pasar yang terjadi pada Q sama dengan 3 dan P sama dengan 6. Untuk keseimbangan pasar setelah pajaknya, kita akan mencari P-nya dulu. P sama dengan 3 ditambah Q ditambah T. 3 ditambah Q ditambah 0,25 Q, karena dari 25% yang tadi, maka T sama dengan 0,25 Q. P sama dengan 3 ditambah 1,25 Q. Itu untuk persamaannya. Untuk keseimbangan pasar setelah pajak yaitu PD sama dengan PS, maka 12 min 2Q sama dengan 3 ditambah 1,25 Q. Setelah itu kita gabungkan yang Q-nya dulu. Min 3,25Q sama dengan min 9, maka yang kita dapatkan adalah Q sama dengan 2,77. Untuk P-nya kita cari dari persamaan yang 3 ditambah 1,25Q, maka 3 ditambah 1,25 dikali 2,77. 3 ditambah 3,46, maka P yang kita dapatkan adalah 6,46. Jadi sesudah ada pajak, keseimbangan pasar terjadi pada Q sama dengan 2,77 dan P sama dengan 6,46. Untuk pembahasan nomor 1 bagian B, pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Pajak per unit yang ditanggung konsumen yaitu T. T sama dengan T kali P. P yang dimaksud adalah P setelah pajak, sama dengan 0,25 kali 6,46 sama dengan 1,62. TK-nya ini pajak yang ditanggung konsumen. TK sama dengan PE dikurangi P, maka TK sama dengan 6,46 dikurang 6. Jadi TK yang kita dapatkan itu adalah 0,46. Jadi pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen adalah 0,46. Kita akan mencari pajak per unit yang ditanggung produsen setelahnya. Maka TP sama dengan T dikurang TK. TP di sini yang dimaksud adalah pajak yang ditanggung produsen. TP sama dengan 1,62 dikurang 0,46, maka TP yang didapatkan pajak per unit yang ditanggung oleh produsen adalah 1,16. Masuk ke pembahasan soal nomor 1 bagian C.
Total pajak yang ditanggung oleh produsen dan konsumen. Total pajak yang ditanggung oleh konsumen itu sama dengan TK. TK sama dengan QE dikali TK. TK sama dengan 2,77 dikali 0,46. Maka TK yang kita dapatkan adalah 1,27. Jadi total pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 1,27. Pajak per unit yang ditanggung produsen. Kita akan menyebutnya TP. TP sama dengan QE dikali TP. TP sama dengan 2,77 dikali 1,16. Jadi total pajak yang ditanggung produsen adalah 3,21. Pembahasan soal nomor 1 bagian D dan E. Total pajak yang diterima negara. Total pajak yang diterima negara sama dengan T. T sama dengan QE dikali T. T yang dimaksudkan di sini adalah total pajak yang tadi. T sama dengan 2,77 dikali 1,62, maka T yang kita dapatkan sama dengan 4,48. Jadi total pajak yang diterima oleh negara adalah 4,48. Berikut ini adalah gambaran kurvanya yang barusan saya sebutkan. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 dikurangi 4Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 20 tambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Maka tentukanlah A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi, B. Keseimbangan pasar sesudah subsidi, C. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK, D. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP, E. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah atau S. Setelah itu kita masuk ke pembahasan untuk soal nomor 2. Kita akan menjawab dari soal nomor 2 yang tadi. Untuk A, keseimbangan pasar sebelum subsidi. Persamanya itu PD sama dengan PS. Jadi 80 min 4Q sama dengan 20 ditambah 2Q. 8. Lalu kita gabungkan dengan sejenisnya. 80 min 20 sama dengan 4Q ditambah 2Q. Maka 60 sama dengan 6Q. Jadi Q yang kita dapatkan adalah 10. P-nya sama kita substitusikan untuk mendapatkan P. P sama dengan 80 min 4Q. P sama dengan 80 min 4 dikali 10. Jadi 80 dikurangi 40, maka P yang kita dapatkan adalah 40. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah Q sama dengan 10 unit dengan harga P sama dengan 40. Untuk bagian B-nya, keseimbangan pasar setelah subsidi, P sama dengan 20 ditambah 2Q min S. P sama dengan 20 ditambah 2Q min 5. 5 yang kita dapatkan adalah subsidi per unit dari pemerintah. P sama dengan 15 min 2Q. Itu untuk persamaan untuk mencari Q yang tadi. PD sama dengan PS. 80 min 4Q sama dengan 15 min 2Q. Lalu kita sesuaikan untuk yang sejenis dengan yang sejenis. Maka kita dapatkan min 6Q sama dengan min 65. Maka yang kita dapatkan adalah Q sama dengan 10,83. Yaitu jadi kita mendapatkan Q dari min 65 dibagi min 6. Maka yang kita dapatkan adalah Q sama dengan 10,83. Untuk mencari P-nya yaitu P sama dengan 80 min 4Q. Q yang kita dapatkan tadi adalah 10,83. Maka 80 dikurangi 4 dikali 10,83. Lalu kita kalikan dulu yang 4 kali 10,83 menjadi 80
dikurang 43,33, maka P yang kita dapatkan adalah 36,67. Jadi keseimbangan pasar setelah subsidi adalah Q sama dengan 10,83 unit dengan harga P sama dengan 36,67 menit. 36,67. Maaf. Masih di pembahasan soal nomor 2 untuk bagian C-nya, subsidi yang dinikmati oleh konsumen. SK sama dengan P dikurangi P yang tadi setelah subsidi. Maka 40 dikurangi 36,67 sama dengan 3,33. Jadi subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah 3,33. Untuk subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP, SP sama dengan S dikurangi SK. S yang ini yang tadi subsidi per unit dari pemerintah, dan SK yang tadi adalah subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Maka 5 dikurangi 3,33. Maka subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah 1,67. Untuk yang E, jumlah subsidi yang dibayarkan pemerintah. Jumlah subsidi yang dibayarkan pemerintah kita sebut dengan S. S sama dengan Q dikali S. Maka S sama dengan 10,83 dikali 5. S sama dengan 54,15. Jadi jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah adalah 54,15. Setelah itu kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD, I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y, G sama dengan 400, dan T sama dengan 300. Maka hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan agregat atau agregat dalam perekonomian ini. B. Berapa besar belanja konsumsi? C. Berapa besar nilai investasi? D. Gambarkan tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Langsung saja kita masuk untuk ke pembahasan soal nomor 3. Untuk menjawab soal A, tingkat keseimbangan pendapat keseluruhan yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Maka Y sama dengan 300 ditambah 0,60 YD ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Y sama dengan 300 ditambah 0,60, YD-nya itu Y dikurangi 300 ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Maka Y sama dengan 300 ditambah 0,60 Y dikurangi 180 ditambah 150 ditambah 0,15 Y dan ditambahkan 400. Maka Y dalam kurung 120 ditambah 0,60 Y ditambah 150 ditambah 0,15 Y dan ditambah 400. Maka Y sama dengan 670 ditambah 0,75 Y. Dan kita gabungkan dengan yang sejenis. Maka Y dikurangi 0,75 Y sama dengan 670. Y dikurangi 0,75 Y yaitu 0,25 Y sama dengan 670. Maka Y yang kita dapatkan adalah 670 dibagi 0,25. Maka Y sama dengan 2680. Jadi tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan pada perekonomian ini adalah Y sama dengan 2680. Untuk menjawab soal bagian B yaitu besar belanja konsumsi, itu sama dengan konsumsi sama dengan C. Maka C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD. YD-nya itu tadi dari Y dikurangi 300. Maka 300 ditambah 0,60 dikali 2680 dikurangi 300. Maka 300 ditambah 1428. Jadi besar belanja konsumsinya adalah 1728. Masih membahas soal nomor 3 bagian C, besar nilai investasinya.
yaitu I sama dengan 150 ditambah 0,15Y. Maka 150 ditambah 0,15 dikali 2680. Maka 150 ditambah 402. Jadi besar nilai investasinya adalah I sama dengan 552. Untuk gambaran tingkat keseimbangan dalam diagramnya seperti gambar dalam berikut ini. Berikut yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 4. Soalnya yaitu biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q kuadrat min 24Q ditambah 204. Maka tentukanlah A. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. B. Hitunglah biaya total minimum. C. Hitunglah biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. D. Berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit? Untuk menjawab soal nomor 4, yaitu diketahui bersamanya C sama dengan Q kuadrat min 24Q ditambah 204, maka tentukanlah pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. Untuk rumusnya Q sama dengan min B per 2A, maka Q sama dengan 24 per 2. 24 dikurangi 2A, A-nya itu 1 kuadrat. Maka jadi 24 dibagi 2, maka Q yang kita dapatkan adalah 12. Jadi pada tingkat produksi 12 unit, biaya total akan mencapai minimum. Lalu tentukanlah biaya total minimum. Biaya total minimum sama dengan C. C sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Maka min 24 kuadrat dikurang min 4 dikali 1 dikali 4 per 4 kali 1. Maka yang didapatkan adalah min 576 dikurangi min 816 dibagi 4. Jadi karena ini minus dibagi minus, jadi 240 dibagi 4 menjadi 60. Jadi biaya total minimum adalah 60. Masih di dalam soal nomor 4, yaitu yang diketahui persamaannya C sama dengan Q kuadrat min 24Q ditambah 204. Yang untuk menjawab soal C, bagian C, tentukanlah biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Untuk biaya tetapnya diketahui FC sama dengan 204. Untuk biaya variabel atau VC sama dengan Q kuadrat min 24Q. Maka VC sama dengan 12 kuadrat min 24 dikali 12. Maka VC sama dengan 144 dikurangi 288. Maka VC yang kita dapatkan adalah minus 144. Untuk mengetahui biaya rata-rata, rumus AFC yaitu sama dengan FC per Q. AFC sama dengan 204 per 12. Jadi AFC sama dengan 17. Untuk biaya variabel rata-rata atau AC, rumusnya itu AC sama dengan C per Q. AC sama dengan 60 per 12, maka AC sama dengan 5. Jadi biaya tetapnya adalah 204, biaya variabelnya adalah minus 144, biaya rata-ratanya adalah 17, dan biaya variabel rata-ratanya adalah 5. Masih membahas soal nomor 4, untuk menjawab bagian D-nya, yaitu berapakah biaya marginal produksi jika produksi dinaikkan 4 unit. Maka Q menjadi 16, Q-nya sama dengan 16 ya. Maka C sama dengan, kalau untuk persamaannya C sama dengan Q kuadrat min 24Q ditambah 204, maka kita substitusi, maka kita masukkan yang Q-nya itu sama Q-nya 16 itu. Jadi C sama dengan 16 kuadrat min 24 dikali 16 ditambah 204. C sama dengan 256 dikurangi 384 ditambah 204. Maka C sama dengan 76. Untuk marginalnya kita akan
mengetahui dari MC sama dengan 76 dikurangi 60 per 16 dikurangi 12. Maka yang kita dapatkan adalah 16 dibagi 4. Jadi marginalnya adalah 4. Jadi biaya marginal ketika produksi dinaikkan 4 unit adalah 4. Masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Soalnya yaitu total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 dikurangi 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Kita akan menjawab dengan barang yang terjual sebanyak 20 unit dulu ya. R sama dengan min 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q sama dengan min 0,5 dikali 20 kuadrat ditambah 45 dikali 20 sama dengan 0,5 dikali 400 min 0,5 dikali 400 ditambah 900 sama dengan min 200 ditambah 900. Jadi R nya sama dengan 700. Untuk C nya kita masukkan ke persamaan yang tadi lagi, 0,25 Q pangkat 3 dikurangi 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2 sama dengan 0,25 dikali 20 pangkat 3 dikurangi 8 dikali 20 kuadrat ditambah 57 dikali 20 ditambah 2 sama dengan 0,25 dikali 8000 dikurangi 8 dikali 400 ditambah 1140 ditambah 2 sama dengan 2000 dikurangi 3200 ditambah 1140 ditambah 2. Maka hasilnya adalah minus 1058. Untuk P di sini yaitu profitnya ya. Profitnya kita kasih lambang dengan P. Sama dengan R min C sama dengan 700 dikurangi minus 1058, maka jadinya 700 ditambah 1058, maka hasilnya adalah 1758. Jadi profit di perusahaan saat menjual 20 unit barang adalah 1758. Masih di dalam soal dan pembahasan nomor 5. Kalau tadi untuk barang yang terjual sebanyak 20 unit, maka kali ini kita akan menghitung profit dari barang yang terjual 30 unit. Kita langsung masuk ke rumusnya. R sama dengan min 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q sama dengan min 0,5 dikali 30 kuadrat ditambah 45 dikali 30 sama dengan min 0,5 dikali 900 ditambah 1350 sama dengan min 450 ditambah 1350. Maka hasilnya R sama dengan 900. Untuk mencari C sama dengan, kita masukkan ke yang 30 unit tadi, 0,25 Q di pangkat 3 dikurangi 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2. 0,25 dikali 30 pangkat 3 dikurangi 8 kali 30 kuadrat ditambah 57 dikali 30 ditambah 2 sama dengan 0,25 dikali 27.000 dikurangi 8 dikali 900 ditambah 1710 dan ditambah 2, maka sama dengan 6.750 dikurangi 7.200 ditambah 1.710 ditambah 2, maka hasilnya C sama dengan minus 738. Untuk profitnya masih sama dengan yang tadi rumusnya, P sama dengan R dikurangi C. Maka R nya itu tadi 900 dan C nya sama dengan minus 738. Maka 900 dikurangi minus 738. Untuk minus ketemu minus jadi plus ya. 900 ditambah 738, maka hasilnya 1638. Jadi profit perusahaan saat menjual 30 unit barang adalah 1638.
Demikian yang dapat saya sampaikan untuk tugas matematika ekonomi dan bisnis saya kali ini. Untuk kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.